Setelah sahabat tercintanya tewas secara tragis, mantan pengawal elit berubah menjadi mesin balas dendam. Ia menari di atas luka dan amarah, memburu seorang pria jahat yang telah menghancurkan hidup sahabatnya. Ini bukan tentang hukum, ini tentang balas dendam. Dan inilah dia, Ballerina. Cerita dimulai saat sekelompok berandalan mencoba merampok sebuah minimarket. Mereka tak hanya mengancam, tapi juga memukuli penjaga toko. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba seorang wanita cantik masuk untuk membayar belanjaannya. Dengan tenang, ia tampak tak terganggu oleh situasi di sekelilingnya. Hal ini membuat para berandalan merasa tersinggung. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Wanita cantik itu berhasil menghabisi para berandalan seorang diri. Dari sinilah kita akhirnya tahu bahwa wanita cantik itu bernama Okju. Sesampainya di rumah, Okju mendapat telepon dari sahabatnya, Minhee, yang memintanya datang ke tempat tinggalnya. Karena sedang tidak ada kegiatan, Okju langsung berangkat sambil membawa sedikit minuman dan cemilan. Namun sesampainya di sana, suasana terasa janggal. Rumah Minhee tampak sepi, tak ada tanda-tanda seorang di dalamnya. Hingga akhirnya Okju melihat sebuah kotak kecil berhias pita merah yang diletakkan rapi di atas kasur. Saat dibuka, di dalamnya terdapat secari kertas berisi pesan permintaan untuk membalaskan dendam. Di sana juga tertulis sebuah nama yang asing bagi Okju. Saat ia mencoba menghubungi Minhee kembali, tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari arah kamar mandi. Dengan perasaan tak tenang, Okju membuka pintu kamar mandinya dan ternyata Okju mendapati sahabatnya sendiri sudah tidak bernyawa akibat bundir. Okju yang tak kuasa menahan tangis langsung keluar dari sana dan mencoba mencerna lagi apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, pikirannya kembali pada nama yang tertulis di kertas tadi. Dengan penasaran, Okju mulai menelusuri nama itu melalui media sosial. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah akun yang tampaknya menjual makanan. Ia mencoba memesan, namun sang pemilik akun merespon dengan sikap yang dingin dan mencurigakan. Tak lama kemudian, ponsel milik Minhee berdering. Okju mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Dari seberang, terdengar suara seorang pria asing. Ia mengira sedang berbicara dengan Minhee, dan dengan nada dingin ia berkata, "Besok, temui aku di jembatan Jamsu. Kalau kau tidak datang, teman-temanmu, bahkan keluargamu akan jadi korban." Okju terdiam. Amarah dan duka mulai bercampur menjadi satu. Keesokan harinya, Okju tiba di jembatan Jamsu. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria gondrong sedang melakukan transaksi narkoba. Begitu pria itu pergi, Okju langsung mengikutinya diam-diam hingga mengetahui tempat tinggalnya. Namun ia tak langsung bertindak. Okju menunggu hingga pagi datang. Saat pria gondrong itu akhirnya keluar rumah, Okju mulai bergerak. Ia membobol masuk ke dalam rumah dan memeriksa setiap sudut, lalu memasang alat penyadap secara diam-diam. Perhatiannya tertuju pada sebuah lemari yang tampak mencurigakan. Saat dibuka, lemari itu dipenuhi alat-alat yang tak perlu dijelaskan. Kalian pasti tahu sendiri untuk apa semua itu digunakan. Di antara barang-barang tersebut, Okju menemukan sebuah flash disk dengan label bertuliskan Ballerina. Ia pun memutar isinya. Ternyata itu adalah rekaman mengerikan. Pria gondrong tersebut tengah mencoba memperkosa Minhee. Saat itulah semua menjadi jelas. Dendam Minhee memang ditujukan untuk pria itu. Sampainya di rumah, Okju mulai mendengarkan rekaman dari alat penyadap yang ia pasang. Suara pria gondrong terdengar jelas sedang menelpon seseorang. Dalam percakapan itu, ia mengatakan akan mencari korban baru di sebuah tempat dugem bernama Heaven. Keesokan harinya, Okju mendatangi tempat tersebut. Di sana, ia kembali bertemu dengan pria gondrong itu. Kali ini, Okju berpura-pura polos dan tak berdaya. Sebuah akting sempurna untuk menjebaknya masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. 잘 지냈어? 괜찮습니다. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Singkat cerita, Okju dibawa ke sebuah motel, tempat di mana si gondrong biasanya melakukan aksi bejatnya. Ternyata pemilik motel pun telah bekerja sama dengannya. Di dalam kamar, si gondrong mulai bersiap.
Ia mengenakan topeng dan menyalakan kamera, sama seperti yang ia lakukan pada korban-korban sebelumnya. Okju yang tampak mabuk diam saja, tapi itu hanya bagian dari rencananya. Dan saat pria itu lengah, tanpa diduga, Okju langsung melancarkan serangan mematikan. Pria gondrong kewalahan menghadapi serangan Okju. Dalam pertarungan sengit itu, pipinya tertusuk pisau. Namun situasi berubah. Tiba-tiba temannya datang membawa shotgun, memaksa Okju untuk melarikan diri. Saat keluar, ia justru dihadang oleh pria lain yang sudah menunggunya sambil mengayunkan gergaji mesin. Dalam keadaan terdesak, sebuah keajaiban terjadi. Seorang wanita dari kamar sebelah muncul dan menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang, mereka kabur bersama menggunakan mobil Lamborghini milik si gondrong. Singkat cerita, Okju dan wanita misterius itu berhasil kabur dan berhenti di sebuah tempat makan untuk beristirahat. Di sanalah akhirnya terungkap, wanita itu ternyata juga korban dari aksi bejatnya si gondrong. Ia mengaku dipaksa menuruti keinginan pria itu, karena jika tidak, video dirinya akan disebar ke media sosial. Keesokan harinya, terlihat si gondrong sedang di rumah sakit dan didatangi oleh ketua geng kriminal dan bawahannya. Ternyata, si gondrong juga anggota dari geng kriminal tersebut. Ketua geng itu menyuruh si gondrong untuk membawa wanita yang telah melukainya dalam kurun waktu kurang dari 3 hari. Setelah kondisinya pulih, si gondrong mulai menyusun rencana balas dendam. Ia mendatangi salah satu temannya dan memberi tugas untuk membunuh Okju. Meskipun temannya itu bukanlah petarung hebat, bahkan tak pernah membunuh sebelumnya, tawaran uang yang besar membuatnya tak bisa menolak. Sementara itu, di sisi lain, Okju mendatangi teman lamanya, seorang pengawal elit sama seperti dirinya. Ia meminta bantuan untuk mencarikan informasi tentang pedagang senjata ilegal. Temannya sempat bertanya, "Untuk apa kau gunakan senjata itu?" Dengan sorot mata serius, Okju menjawab, "Aku ingin menghabisi mereka. Ini demi sahabatku yang hidupnya direnggut oleh para bajingan dari geng kriminal itu." Singkat cerita, Okju akhirnya berhasil bertemu dengan pedagang senjata ilegal. Namun, yang mengejutkan, penjualnya ternyata sepasang lansia. Toko kecil mereka dipenuhi senjata tua yang tampak seperti peninggalan perang zaman dulu. Sayangnya, Okju tidak punya banyak pilihan. Ia pun membeli beberapa senjata meski kondisinya sudah usang. Namun, ada satu barang unik yang menarik perhatiannya. Senjata pemusnah sarang tawon. Sebuah alat aneh yang justru ditawarkan sebagai senjata pamungkas oleh si nenek. 내가 쓰는 거야 주로. 용도가 뭐니? 그 말이지 요게. 어때? 죽이지? Sesampainya di rumah, Okju langsung membersihkan dan memperbaiki senjata tua yang baru ia beli. Meski usang, ia tahu dalam kondisi genting semua bisa berguna. Setelah itu, ia pergi sebentar ke minimarket untuk membeli cemilan. Tapi begitu kembali ke rumah, si gondrong dan temannya sudah menunggu di dalam dan langsung menyerang tanpa peringatan. Terjadi perkelahian sengit. Okju yang terdesak akhirnya berhasil melarikan diri lewat jendela. Namun sayangnya, wanita yang pernah menyelamatkan Okju justru tertangkap. Ia dibawa oleh si gondrong ke markas geng kriminal. Okju yang sudah terlalu murka langsung mendatangi motel tempat ia dibawa oleh si gondrong di awal. Okju mulai menghabisi siapapun yang berhubungan dengan si gondrong dan juga menanyakan di mana markasnya berada. Bermodalkan senjata tua dan tekad yang membara, Okju melangkah menuju markas geng kriminal, tempat yang juga menjadi pusat produksi narkoba mereka. Begitu tiba di sana, suasana langsung menegang. Okju menatap tajam para anggota geng yang berjaga dan langsung bertanya, "Di mana wanita yang kalian culik?" Namun tak ada satupun yang menjawab. Sesaat kemudian, ketua geng pun muncul. Tapi justru di saat itulah, Okju bertindak di luar dugaan. 고생 많았나 보네야. 일로 와 앉아. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거야. Ketua geng yang awalnya terlihat sangar dan tak terkalahkan, justru menjadi korban pertama. Satu tembakan tepat di kepala. Semua anggota geng terdiam sejenak, tapi saat Okju mengangkat pistolnya untuk menembak yang kedua,
Senjatanya macet. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh para gangster. Mereka menyerbu dengan brutal, berharap bisa menghabisinya saat lengah. Namun mereka salah besar. Yang mereka hadapi bukan wanita biasa. Di tengah kobaran amarah dan bahaya dari segala arah, terjadilah pertempuran sengit. Satu wanita melawan kelompok kriminal. Okju berhasil menghabisi semua orang yang ada di sana dengan sangat brutal. Lalu tanpa disengaja, Okju bertemu dengan salah satu teman si Gondrong. Di sana, ia melihat wanita yang pernah menyelamatkannya kini tergeletak tak berdaya. Tiba-tiba dari arah belakang, si Gondrong muncul dan langsung menembak Okju. Belum cukup sampai di situ, ia juga menembak temannya sendiri. Hanya karena takut janji bayarannya ditagih. Saat si Gondrong perlahan mendekati Okju, tiba-tiba wanita yang tampak lemah itu mengangkat pistol dan melepaskan tembakan. Tak satu pun peluru mengenai sasaran, tapi itu cukup untuk memberi Okju waktu. Dalam sekejap, Okju bangkit dan menghabisi si Gondrong dengan serangan telak. Tak lama kemudian, si Gondrong yang kini sekarat dibawa ke tepi pantai. Ia menangis, memohon ampun, bersumpah akan bertobat. Namun bagi Okju, penebusan tidak datang semudah itu. Tanpa berkata apapun, ia mengeluarkan senjata pamungkas yang telah ia simpan sejak awal. Dan dengan alat itulah, ia membakar si Gondrong hidup-hidup. Lidah api memercik menyala di antara ombak yang tenang dan dendam akhirnya terbayar tuntas. Di akhir semuanya, Okju kembali ke tempat persembunyian si Gondrong. Di sana, ia mengumpulkan seluruh flash disk yang berisi rekaman kejahatan sang predator. Bagi Okju, ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang memastikan bahawa tidak ada lagi wanita yang harus hidup dalam ketakutan karena ulah satu manusia brengsek.